Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, para hadirin jamaah yang insya Allah kita semua sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan marilah kita sama-sama mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah, dengan fadilah suratul Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan, Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah, serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari berbagai musibah dan juga wabah. Dan kita mohon kepada Allah melalui surat Fatihah ini, semoga Allah segera angkat wabah ini dan Allah berikan hikmah yang terbaik buat kita umat Islam dari semua musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza kharaja minal khala'i. Bab tentang ma yaqulu, apa yang diucapkan, apa yang dibaca idza kharaja minal khala, apabila kita keluar dari khala, WC, sumur, tempat kita buang air hajat atau buang air kencing. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Muhammad bin Ismail haddatsana Malik bin Ismail an Israil bin Yunus an Yusuf bin Abi Burdah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam Tirmidzi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya yang luas kepada beliau, meriwayatkan hadis ini yang jalur periwayatannya sampai kepada salah satu istri Nabi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat, di mana Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja minal khala'i, apabila beliau keluar dari WC, dari tempat buang hajat, qala, Nabi mengucapkan ghufranaka, semoga Allah mengampuniku. Jadi ini kalimat singkat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didengar langsung oleh Aisyah, salah satu istri beliau, bahwa ketika Rasulullah keluar dari Baitul Khala, dari WC, dari tempat buang hajat, beliau ini bacanya singkat, ghufranaka, ghufran, semoga Allah mengampuni aku. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari WC mengucapkan ghufranak, mohon ampun? Karena memang saat kita berada di WC, kita itu enggak boleh baca apapun, enggak boleh berzikir. Padahal Allah perintahkan kita ini untuk banyak berzikir, tapi ada tempat di mana kita tidak boleh berzikir, yaitu di Baitul Khala, di WC. Makanya saat kita baca doa mau masuk kamar mandi, atau mau buang air, atau mau buang hajat, ini kita ucapinnya sebelum kita masuk WC. Jangan kita salah kaprah pas lagi meraptekin masuk kaki kiri, kemudian sambil baca. Nah, di situ kita baca kalimat Allah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Jadi kita bacanya sebelum masuk WC. Adapun langkahnya kita awali dengan kaki kiri. Nah, untuk keluarnya sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita keluar dengan kaki kanan. Kenapa kita masuk kaki kiri? Karena itu tempat setan, tempat kotor, tempat najis. Dan kiri ini lambang lambang sesuatu yang kurang baik. Jadi kita disunnahkan masuk kaki kiri. Adapun keluarnya kita masuk kaki kanan. Tapi sebaliknya, kalau kita masuk masjid, jangan masjid, ke rumah kita juga kita dianjurkan masuk kaki kanan. Masuk masjid tentu harus kaki kanan, sambil baca doa. Ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid. Nah, ini berbeda. Al-wajhu tsani huwal munasibu li hadisi Anas. Ada jalan yang kedua, wajah yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala alhamdulillahillazi ajhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi hadis riwayat Imam Anas bin Malik, di mana dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila keluar minal khala'i, dari WC, qala, Nabi mengucapkan alhamdulillahillazi ajhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, ini riwayat yang masyhur yang kita sering baca dan sering diajarkan saat kita masih kecil. Jadi kalau masuk WC doanya ini, keluar WC doanya ini. Jadi ini hadis yang masyhur dari tadi. Tapi cakep lagi kita gabungin dua-duanya. Ghufranaka alhamdulillahillazi ajhaba 'annil adza wa 'afani. Lebih cakep lagi kita gabungkan. Jadi semua riwayat kita baca. Cuman lagi-lagi ingat, bacanya jangan saat kita masih berada di pintu WC. Keluar kaki kanan beberapa langkah baru kita baca. Di saat kita sudah keluar dari WC, tidak
ketika masih berada di dalam WC. Jadi ini redaksi doa yang kedua yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi ajhaba anni al-aja wa afani, yang telah menghilangkan, yang telah menjauhkan aku dari penyakit dan memberikan kesehatan kepadamu. Qala al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, berkata al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi, sa'al al-maghfirah min tarkihi zikrallahi fi tilkal hal. Dan juga dianjurkan membaca al-maghfirah tadi, gufran. Min tarkihi, karena kita baca tadi mohon ampun, min tarkihi karena kita meninggalkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fi tilkal halati, pada tempat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala nganjurin kita zikir, perbanyak zikir. Karena sebaik-baik perbuatan itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bacaan zikir ini yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka, dari fitnah dunia. Tapi ada satu tempat yang ketika kita berada di tempat itu, kita justru dilarang. Jangankan diucapkan melalui mulut, di hati pun nggak boleh. Apalagi kita ngapal Quran sambil buang air besar. Di hati, di hati nggak apa-apa, jangan, nggak boleh. Jadi walaupun dibaca di dalam hati, tetap kita tidak boleh berzikir apapun yang berkaitan dengan asma Allah, yang berkaitan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu tempat kotor, tempat setan. Jadi setan ini minta tempat sama Allah di dunia. Ya Allah, berikan saya tempat di mana saya bisa diamin tempat-tempat di dunia. Allah kasih tempatnya di WC, tempat-tempat setan. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran kepada orang-orang pembawa fitnah, Allah matikan di dalam WC. Ada orang ngaku nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Setiap nabi kita baca seluruh riwayat dan kisah-kisah bahwa nabi itu nggak ada satu pun nabi Allah yang Allah wafatkan di tempat yang buruk, di tempat yang tercela. Lebih banyak di tempat-tempat yang suci atau di rumahnya. Makanya kita tahu Mirza Ghulam Ahmad ini mati saat di WC. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan kedustaan dia yang mengaku sebagai nabi. Jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala membalikkan kebohongan seseorang, menunjukkan apa fitnah yang dilakukan oleh seseorang. Wa qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an al-Juhri 'an Atha ibn Yazid al-Laisi 'an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Hadis yang berikutnya Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini yang jalur periwayatannya sampai kepada sahabat yang namanya Abu Ayyub al-Ansari. Ini salah satu kerabat Nabi dari jalur istri Nabi yang namanya Aminah. Saat Nabi hijrah, begitu sampai di Madinah, berebutan orang-orang Madinah menarik tali ontak Nabi. Tali kekang ontak Nabi yang namanya Quswah ditarik sono sini, minta supaya Nabi singgah atau tinggal di rumahnya. Akhirnya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala,
Nabi memerintahkan kepada orang-orang semua yang ada di situ agar membiarkan ontaknya berjalan dan biarkan ia berhenti di mana saja yang ia suka. Di mana onta itu berhenti, disitulah aku akan tinggal. Ternyata Allah takdirkan ontak Nabi yang namanya Quswah itu berhenti persis di depan paman beliau yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini. Maka secara otomatis Nabi tinggal di situ bersama Abu Ayyub Al-Ansari yang masih ada jalur kerabat dari ibu Nabi yang namanya Aminah binti Wahab. Jadi itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, baik itu Baitul Khala atau tempat-tempat lain yang sunyi yang layak dijadikan oleh banyak orang untuk kita membuang hajat kita, baik itu al-ghaid awil bauli, baik itu buang air besar atau kencing. Fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala baulin wala tastadbiruha, maka janganlah kalian saat buang hajat itu tastaqbilul qiblat, menghadap kiblat, menghadap arah kiblat. Jadi kita ini diajarkan oleh Rasulullah tentang sikap akhlak yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan Ka'bah yang merupakan akarnya poros bumi dan langit, yang Allah jadikan sebagai kiblat umat manusia di mana mereka beribadah, karena memang itu adalah tempat yang terhormat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubarakah. Allah ciptakan rumah pertama di muka bumi, tempat ibadah di Bakkah. Di Bakkah maksudnya Mekah, yang Allah penuhi dengan keberkahan, yaitu Ka'bah, kiblat. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada kiblat ini, Rasulullah ngajarin kita adab. Kalau kita buang air, itu hendaknya jangan kita ngadep kiblat, wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat. Terlepas dari kalau kita bicara dalam kajian ilmu fikih, ini memang banyak perbedaan pendapat. Ada beberapa pendapat kalau di tempat yang tertutup nggak masalah menghadap kiblat. Tapi juga tidak sedikit pendapat yang menyatakan meskipun di bangunan tertutup sekalipun, WC itu jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau kita bikin WC, usahakan kalau dari di kita kan kiblat ke timur, berarti antara utara dan selatan, aman. Jadi kita terlepas dari perselisihan. Kan ada memang perselisihan kalau di dalam bangunan nggak apa-apa, tapi kalau Imam Syafi'i tetap, meskipun di dalam bangunan yang tertutup sekalipun, kita usahakan menghadap ghairu kiblat wala tastadbiruha, dan juga bukan membelakangi kiblat, sebagai bentuk penghormatan kita kepada kiblat Ka'bah yang Allah ciptakan sebagai arah tempat di mana manusia beribadah. Jadi sama aja kalau kita ngadepin ke sono atau belakangin ke sono. Bigaitin wala baulin, baik dia membuang air besar atau kencing, wala tastadbiruha, dan jangan juga membelakanginya. Walakin syarriku au gharribu, tapi arahkanlah syarriku ke arah timur, au gharribu ke arah barat.
Ini kita kalau ngikutin hadis ini keder. Harus ada penjelasan. Yang ngejelasin ulama. Jadi dijelaskan lapaj lakin syarriku au gharibu, tapi hendaknya kalian menghadapkan ke arah timur dan ke arah barat, ay tawajjahu ila jihatil masyriqi awil maghribi. Artinya hadapkanlah wajah kalian menuju timur atau barat. Haja khitabun, ini khitab di ahli Madinah, buat penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah, kiblat yang ke Ka'bah Masjidil Haram, Madinah itu adanya di utara Mekah. Jadi arah kiblatnya ke selatan. Coba kita kalau umroh, andai kata kita sampainya ke Madinah dulu, itu kita menuju Mekah itu dari utara ke selatan. Jadi kalau Rasulullah ngomong begini, nganjurin supaya sahabat menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat, itu berlaku buat penduduk Madinah atau penduduk lain yang mereka kiblatnya ke Ka'bah itu mengarah ke selatan, atau yang dari selatan ke utara. Nah, adapun kita nih, kiblat kita adanya di timur. Nah, berarti kita upayakan kalau bikin WC, kita saat duduknya menghadapnya kemana? Utara atau selatan. Aman. Selain aman, kita lepas dari perselisihan. Orang kalau lepas dari perselisihan lebih aman lagi. Kan perselisihannya walaupun di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Kita baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan, kita arahkan min ghairi qiblatin aw tastadbiruha. Kita arahkan ke arah yang tidak menghadap kiblat atau yang membelakanginya. Jadi hitaban li ahli Madinati wa man qiblatahu ala jalik, dan orang-orang yang penduduk yang arah kiblatnya seperti itu. Fa amma man qiblatuhul gharbu awis syarqu, adapun yang kiblatnya mengarah ke barat ataupun ke timur, fa innahu yanharifu ilal junubi awis shimali, maka dia memalingkan, mengarahkannya ke utara atau selatan. Tuh. Jadi kalau kita enggak pakai penjelasan baca hadis tadi, wah berarti kita harus ke arah timur. Timur kita dari sini kiblat. Atau ke barat. Barat berarti membelakangi kiblat. Sedangkan Nabi menganjurkan saat kita membuang hajat itu, kita jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa an-nahyu, larangan dari orang apa menghadap kiblat atau membelakanginya, ini lil adab wala tahrimuha, jadi bukan haram. Meskipun demikian, kita tetap mengikuti akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang larangan ini berkaitan dengan adab, bukan masalah halal atau haram. Tapi ingat, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti baik dan pasti akan berdampak baik buat kita yang mengikutinya dalam segala hal, yang mencakup dalam segala sisi kehidupan. Contoh tadi, kenapa kita masuk ke WC harus kaki kiri? Pasti kalau kita lakukan dengan kaki kanan, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Pasti, gitu aja yakin. Makanya ada satu kisah begini, ada seorang ulama yang alim dan juga juhud. Pernah dia cuma sekali salah saat masuk ke WC, dia masuknya ngeduluin kaki kanan. Karena dia
lupa, tidak fokus, terburu-buru sampai dia mengayunkan kaki kanan dulu masuk WC. Setelah dia lakukan itu, semua hafalannya banyak yang hilang. Jadi pasti ada pengaruh baik atau buruknya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk saat kita nanti posisi buang air saat kencing atau apa, ini nanti akan kita baca. Ini berkaitan juga ternyata dengan kesehatan badan kita. Yang ini baru disadari oleh orang-orang ahli medis, pakar medis. Nah, makanya kita baca lagi. Penjelasannya banyak. Babu ma jaa fin nahyi 'anil bauli qa'iman. Bab tentang larangan orang kencing berdiri. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Ali ibn Hujr. Akhbarana Syarikun 'anil Miqdam ibn Shuraihin 'an abihi 'an Aisyah radhiyallahu anha qala. Nah, hadis yang berikutnya ini Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, man haddatsakum, barang siapa yang haddatsakum, ngomong kepada kalian, cerita kepada kalian, berkata kepada kalian, haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman, adalah kencing berdiri, fala tusaddiquhu, maka jangan percaya, jangan membenarkan omongan itu. Jadi Aisyah mesen, man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu. Kalau kalian dengar ada orang ngomong Nabi kencing pernah berdiri, Nabi kencingnya berdiri maksudnya, itu bohong. Fala tusaddiquhu, jangan percaya. Makana yabulu illa qa'idan, tidaklah Nabi itu kencing melainkan duduk, nongkrong maksudnya, jongkok. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Jadi ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah saat kita kencing ini dianjurkan berdiri, duduk atau jongkok, ini bukan sekedar ada keterkaitan dengan adab, tapi juga ada keterkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Orang yang selalu kencing berdiri itu gampang kena penyakit kandungan kemih, atau terparahnya itu bisa kencing batu. Kalau orang sering kencing berdiri, karena memang begini, Allah ciptakan badan manusia ini ada tutup bukanya, ada kerannya. Jadi saat kita kencing, kalau kita nongkrong, keran air kemih itu terbuka. Tapi kalau berdiri itu enggak terbuka secara maksimal, sehingga apa? Enggak bisa orang maksimal mengeluarkan semua air seninya ketika berdiri. Artinya lebih bersih saat jongkok. Nah, seringnya orang menunda sisa-sisa kencing atau tersendatnya air seni dengan sebab kencing berdiri, ini bisa menimbulkan penyakit, dan ini sudah diselidiki. Tapi Nabi 15 abad yang lampau udah ngajarin kita begitu. Udah ngajarin kita kalau kencing itu jangan berdiri, tapi dengan jongkok. Karena saat jongkok perut kita kan ketekan ke bawah, terus juga
katup atau keran dari air seni di mana dia keluar itu terbuka secara normal lebar. Jadi betapa dahsyatnya syariat Islam ini kalau kita selidikin. Termasuk juga saat buang air besar sama. Kita itu yang bagus dan memang dicontohkan oleh Rasulullah jongkok. Kalau sekarang kan banyak gaya. Duduk sambil baca koran. Sambil ngerokok. Saya Ustaz Taufik kalau ke hotel nyari WC jongkok susah banget. Dapat di pos satpam, biarin dah. Emang saya nggak bisa keluar saya. Kalau buang hajat dalam posisi duduk begitu. Jadi gimana ya? Kok susah banget gitu. Jadi sekarang banyak orang ngerancang tempat-tempat kencing, termasuk tempat kencing kan yang berdiri. Bahkan kalau di mal-mal itu ya udah nggak ada satirnya, nggak ada penutupnya. Udah kayak koboi, kita diajarin pola hidup koboi. Ya mau nggak mau yang ustaz juga pada ngikut. Asal udah masuk ke mal. Nah itu. Jadi kita umat Islam ini harus memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiya min hadis Abdul Karim ibn Abil Mukhari an Nafi an Ibn Umar an Umar radhiyallahu anhuma qala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan juga bapaknya Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, ra'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melihat saya wa ana abulu qaiman, dan saya saat itu sedang kencing berdiri. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Umar, wahai Umar, la tabul qaiman, janganlah kamu kencing berdiri. Jadi Nabi ngajarin, negur Umar saat Umar sedang kencing berdiri. Famabultu qaiman ba'du, kemudian Umar berkata, famabultu, maka tidaklah aku kencing qaiman ba'du, setelah itu berdiri. Artinya setelah aku dilarang oleh Nabi kencing berdiri, selanjutnya saya nggak pernah lagi kencing berdiri. Kenapa? Umar tahu. Umar itu yakin bahwa yang diucapkan Nabi itu pasti baik, dan kalau dilanggar pasti berdampak buruk. Nah tadi yang dijelaskan secara medis, jangankan juga masalah buang hajat, makan minum juga sama. Wala tasrabanna qaiman, Nabi pernah bersabda, janganlah kamu minum sambil berdiri. Itu juga pasti nggak baik buat tubuh kita, pasti akan berdampak penyakit kalau kita paksakan atau melanggar apa yang dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sekarang ini lagi-lagi digiring dengan budaya dan situasi di mana orang sekarang bikin acara resepsi pernikahan itu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Lagi-lagi udah kayak cowboy Amerika kita. Di gedung-gedung itu coba paling yang dapat duduk yang kelas VIP eksekutif, kita pada berdiri. Jadi usahakan dalam situasi dan kondisi apapun, di tempat apapun, ya kita usahakan jongkok atau duduk, cari alas dan sebagainya. Kalau kita mau punya usaha dan upaya pasti bisa. Karena semuanya itu untuk menegakkan ajaran sunnah atau syariat Islam, menegakkan sunnah Rasulullah SAW yang pasti akan berdampak pada tubuh kita, berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Nah ini babur rukhsati fi dzalik, bab tentang rukhsah dari yang demikian. Maksudnya saat kencing.
Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Hannadun haddatsana Waqi'un 'anil A'mashi an Abi Wa'ilin an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata Subatah. Nah, hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman disebut dengan ashabus sirri Rasulillah, sahabat yang paling tahu tentang rahasia-rahasia Rasulullah. Maksudnya bukan rahasia keburukan Nabi, tapi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi dan lingkungannya. Orang-orang munafik yang hidup di Madinah yang berusaha untuk sampai membunuh Nabi, Nabi tahu, tapi Nabi nggak pernah kasih tahu sama sahabat. Cuma satu yang tahu, yang dikasih tahu sama Nabi, siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai Umar pernah datang ke rumahnya. Hai Hudzaifah, engkau ini kan sahabat yang paling mengetahui rahasia dari Nabi. Apakah aku termasuk orang munafik? Umar sampai nanya begitu sama siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Oh, kau enggak, kau aman. Ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang meriwayatkan hadis ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata Subatah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Subatah. Subatah ini tempat sampah, tempat yang kotor. Kemudian qaumin, tempat sampah suatu kaum, fabala 'alaiha qa'iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing di tempat itu qa'iman, berdiri. Ini karena darurat, dan cuma satu kali Nabi melakukan kencing sambil berdiri karena sangat darurat. Kenapa? Karena tempat itu kotor. Jadi khawatir Nabi kalau nongkrong, Nabi ini kan biasa pakai gamis, takut nanti kotor. Dan cuma ada satu riwayat, dan memang sekali dalam hidup Nabi kencing berdiri, karena itu saat dimana Nabi menghadapi situasi dan kondisi yang sangat darurat. Itulah kenapa dalam kaidah syariah ada istilah ad-daruratu tubihul mahzurah. Kondisi yang darurat membolehkan orang untuk melakukan yang terlarang. Kita tersasar di tengah hutan, lapar, kalau kita nggak makan mati, yang ada cuma babi, ya udah mau nggak mau. Begitu makan enak, jangan terus dibawa pulang. Cukup di situ aja. Nah, itu kondisi darurat. Fa'ataituhu bibudu'ihi, maka aku, kata Hudzaifah al-Yaman ibnul Yaman, maka aku mendatangi Nabi. Saat itu Nabi kencing sambil berdiri di tempat sampah. Nabi kemudian didatangkan oleh Hudzaifah al-Yaman biwudu'i, dengan air untuk wudu. Fajahabtu li'ata'akhkhar anhu, maka setelah aku mengantarkan air untuk istinja dan juga wudu, aku jahabtu, pergi untuk membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ani, tetapi kemudian setelah Rasulullah selesai istinja itu, pada ani Nabi memanggil aku, maksudnya memanggil sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hatta kuntu inda akibaihi, sampai aku berada di sampingnya. Fatawaddoa, kemudian Nabi berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya, sepatu. Nah, ini cara Nabi. Jadi Nabi bisa menggunakan air yang sedikit setelah istinja, tapi tentu ada caranya. Jangan kita istilahnya habis istinja boleh air dipakai begitu saja, harus ada caranya. Jadi jangan sampai air yang kita pergunakan terlebih dahulu untuk istinja itu jangan sampai tersentuh. Dan memang Nabi ini kalau berwudu airnya nggak banyak, sedikit. Nggak kayak kita, kayak mandi. Keran dibuka segede-gedenya, kadang-kadang yang di samping kita kebasahan. Kita wudu rapi-rapi, buka air kecil-kecil samping kita, Jadi Nabi itu ukuran wudunya itu bisa sebotol kecil aqua. Kalau seember itu Nabi ukuran mandi.
Lah kalau kita wudu aja bisa 2 ember, nyuci tangannya, kadang-kadang sambil ngobrol lupa. Bukan karena di Arab susah air, bukan. Tapi ini memang apa ya? Adab dan cara kita menghormati air. Jadi wudu itu kita usahakan jangan boros air. Jadi Nabi dianterin air buat istinja saat baul, saat Nabi kencing berdiri itu, dan sekali-kalinya. Dan memang dalam hadis nggak ada lagi ditemukan. Dan memang sejarah membuktikan bahwa Nabi cuma sekali, dan itu dalam kondisi yang benar-benar darurat. Nah, setelah itu Nabi juga mempergunakan air yang dihantarkan oleh Hudzaifah bin Yaman untuk berwudu dan mengusap hub beliau. Jadi Nabi itu kalau pakai hub, kalau sedang musafir, jadi enggak dibuka lagi, cukup dibasuh. Jadi enggak harus terkena kakinya selama dia pergunakan. Sebelum mempergunakan hub itu selama 3 hari dalam musafir, dia sudah dibersihkan dulu. Nah, yang jelas hadis ini menjelaskan bahwa Nabi cuma sekali-kalinya kencing berdiri dalam kondisi yang sangat darurat, dan Nabi ini berwudu dengan air yang sangat sedikit, artinya irit air. Jadi ini hadis yang mengajarkan tentang kita berwudu dengan tidak boros air. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanfa'u biha 'anna jami'al bala wal adwa wal waba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jujami wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.